mendapatkan keris atau benda pusaka lain itu dari mana itu? Apa sekitaran Bangkalan atau sekitar Madura, apa sampai ke Jawa atau gimana untuk mendapatkan? Kalau untuk mendapatkannya sendiri banyak sumbernya, bisa dari daerah sekitar Bangkalan, Madura ataupun seluruh Indonesia. Dalam artian seluruh Indonesia pun kita nggak datang sendiri kan, karena sekarang zaman sudah canggih, kita lewat HP. Dalam artian kita minta foto detail, lalu minta video dan keterangan sebisa mungkin yang bersangkutan yang punya barang Jawa, misal dapur itu begitu, tangguh, estimasi masa pembuatan dan pamor. Kita sudah srek, baru kita bicarakan mahal. Kalau sudah deal semua baru kita transfer dan naik paket. Gitu. Oh gitu. Nah terus kalau sampean beli, Ya. itu apakah utuh seperti ini atau apakah bilahnya aja atau rangkanya aja? Dalam bentuk apa biasanya? Itu sih variatif mas. Dikatakan variatif, kadang saya yang beli bilahnya saja. Nanti begitu sampai sini saya carikan warna yang cocok. Kadang ada yang sepaket, dalam artian bilah sama warangka. Cuman yang sering dapat itu bilah sama warangka yang dalam keadaan originalnya, dalam artian masih berkarat, terus warangkanya sudah nggak ketemu modelnya. Itu kebanyakan. Setelah barang didapat, Ya, itu kan biasanya ada ada kerusakan atau ada Betul. cacat gitu. Nah setelah itu kalaupun harus direstorasi itu gimana caranya? Untuk restorasi sendiri saya lebih fokuskan ke warangka kalau saya pribadi, karena kalau untuk bilah mungkin saya hanya bersihkan dengan saya rendam air kelapa, begitu karat-karat sudah hilang saya serahkan ke tukang cuci atau disebut tukang warang untuk menimbulkan pamor tuh mas. Jadi nggak semuanya dikerjakan? Nggak semua dikerjakan sendiri, umumnya saya warangka, karena warangka itu saya sudah bisa, dalam artian sudah biasa untuk restorasi warangka. Cuman untuk bilah sendiri cuma saya bersihkan, untuk selanjutnya saya serahkan ke teman. Untuk memunculkan pamor ini kan seperti ini mas Agus. Nah ini cairan warangan, ini biasanya setelah bersih semua putih, nanti dicelupkan di cairan ini, beberapa menit kemudian pamor akan keluar. Ini cairan warangan. Itu proses terakhir. Proses terakhir Dari finishing bilah. dari bilah. Oh Gitu. Terus ini kan berkaitan dengan profit ya. Ya, Jadi barang yang sudah didapat itu direstorasi kembali, intinya dibuat bagus lagi kan. Betul. Nah setelah itu dijual kan. jual. Nah, apa pasarnya sama, memanfaatkan media online atau lewat info apa gitu, sehingga ada yang berminat untuk membeli ini? Saya hampir 90% lewat online. Online. Karena di online itu cakupannya lebih besar mas. Bahkan orang yang tidak kenal kita pun bisa beli. Beda dengan yang kopi darat, mungkin hanya teman-teman tertentu saja yang datang ke sini. Terus kalau boleh tahu, pembeli paling jauh itu dari mana mas? Saya kebetulan masih taraf deket-deket sih, paling jauh sih mungkin Brunei sama Malaysia. Brunei? Ya, itu paling jauh. Dipaketkan? Dipaketkan. Nah, kalau misalkan merestorasi total ya, maksud saya ya handle, ya bilah, ya warangka, Ya. ini biasanya berapa hari untuk bisa kembali terlihat kinclong gitu katakan? Kalau dilakukan dengan benar-benar, dalam artian benar-benar kita habiskan waktu itu untuk fokus ke satu warangka itu mungkin kurang lebih 2-3 hari. Warangkanya aja. Karena di situ kan kita nggak bisa terburu-buru. Dalam artian, saya pribadi saya lakukan dengan hati. Oh gitu. Gitu iya. Sehingga tampilannya pasti berubah. Kalau bilahnya? Kalau bilahnya mungkin kalau kita sudah bersih itu tergantung yang di sana. Kadang tukang warangannya antri atau dan berbagai macam kendala kan. Kalau cuma itu mungkin setengah jam selesai. Harusnya. Kalau masih bisa mengingat, jadi Ya. selama ini hasil restorasi masa Hampan itu
berapa banyak yang berjual? Ya estimasi aja. Estimasi Baik itu keris maupun yang lainnya. selama saya di pusaka itu mungkin kalau kurang lebih, kalau estimasi 500-an ada. 500 sudah direstorasi dan sudah terjual. Dan sudah terjual. Apakah di Bangkalan ini juga ada yang menekuni profesi seperti Mas Ahmad? Di Bangkalan sendiri banyak teman-teman yang satu profesi dengan saya, dalam artian untuk pemaharan mereka ada, bahkan beberapa kemarin pun kita sudah ada pertemuan untuk acara tersebut tuh ada. Oh, ada. Jadi bukan hanya pelaku tunggal. Jadi ada paguyubannya ya, perkumpulannya? Ada perkumpulannya. Oh gitu. Jadi misalkan kalau ada keris dijual dari lokasi A, masing-masing punya peluang untuk mendapatkannya. Bisa. Bahkan di perkumpulan itu kita bawa beberapa pusaka kita yang sekiranya untuk pemaharan, mereka juga bawa, teman-teman bawa. Jadi itu kita bisa mahar ataupun tukar tambah mana yang seret. Nah, gitu. Bisa ya. sama perkumpulan. Iya, bisa. Kita saling tukar. Oh, saya suka pusakanya jenengan. Sama pilih pusaka saya. Ini gimana main barter apa tukar tambah? Itu nanti terserah kesepakatan. Oh, gitu. Nah, sekarang ngomongin soal apa ya? Yang katanya keris berbuah atau apa? Atau Mas Rahman pernah dapat yang begitu? Kalau untuk keris bertuah sih saya bilang iya kan. Cuman dalam artian gini, keris, tombak, pedang dan sebagainya itu kan tosan aji. Sesuatu besi yang punya aji, punya guna. Dan kita ngomongkan sendiri itu tosan aji dulu dibuat empu itu kan melalui doa, melalui tirakat, dan gak asal untuk kita bikin kayak mungkin pisau dapur dan sebagainya. Nah itu di situ ada harapan empu agar pusaka ini berguna bagi pemegang selanjutnya. Cuma untuk masalah hodam ini dan sebagainya itu saya pikir bonus ya. Kalau saya pribadi itu tanpa mengutamakan hodam dan sebagainya. Cuma yang saya lihat keutuhan pusaka itu, kesepuhan pusaka itu sudah, tanpa harus ada embel-embel dongengnya dipegang ini, hodamnya ini, itu nomor sekian. Jadi kalau setelah direstorasi ya, yang ada hodamnya itu, kemudian ada yang minat, Mas Rahman juga ngomong ke calon pembeli itu, ini keris ada isinya, ada hodamnya. Saya untuk itu belum pernah saya lakukan. Yang saya jaminkan ke pelanggan, yang pertama itu sepuh. Saya selalu tekankan itu sepuh, semua itu terbukti nggak sepuh, garansi uang kembali. Jadi saya tekankan sepuh. Untuk masalah hodam ini dan sebagainya, saya pasrahkan sendiri. Oh, Mungkin mereka punya guru spiritual yang bisa melihat itu, karena untuk masalah hodam, jujur itu bukan keilmuan saya. Jadi saya kurang bisa menjelaskan ke calon pemahar tentang hodam-hodam. nah dengan profesi ahli kerabat keris ini kan salah satu upaya untuk mendukung pelestarian budaya kan. Harapan Mas Rahman apa dengan profesi ini? Harapan saya dengan profesi ini ya, karena ini sudah diakui dunia, diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia yang berasal dari Indonesia. Itu stigma masyarakat tentang keris yang katanya punya keris musyrik, punya keris syirik dan sebagainya itu hilang. Nah, yang dulu mungkin lebih menyukai budaya-budaya barat ketimbang kearifan lokal kita seperti contohnya keris, itu jadi mereka itu jadi minat. Oh, ternyata keris itu leluhur kita itu punya keris, dan keris itu bukan untuk simbol kemusyrikan, simbol syirik. Bahkan mungkin literatur sejarah, mungkin di wali-wali Songo itu kan terselip keris di pinggang atau depan beliau gitu. Jadi tergantung sudut pandang kita nilai keris itu. Padahal kalau mereka tahu dan menekuni profesi seperti ini kan mendatangkan keuntungan kan. Mendatangkan keuntungan Di pasti. sini saya lihat koleksinya bukan hanya keris ya. Terus ini saya lihat unik. Ini apa ini? Jenis apa? Itu termasuk jimatan Semar, Mas. Ini oh tergolong iya, jimatan.
Terus ini barang-barang kecil seperti ini masuk dalam jimatan, itu jimatan jangkung. Ada lagi, kalau ini kan anu ya, Ini termasuk pedang sabet. Oh, pedang sabet. bukan parang. Bukan, pedang sabet. Oh, kalau ini Itu termasuk tombak. ya, jadi Mas Rahman tidak hanya berpikir soal keris untuk mencoba merestorasi Betul. benda pusaka ya. Nah, kalau selain keris, setelah direstorasi, terus tingkat lakunya itu apa lebih laku atau lebih lakuan keris? Urusan soal jual menjual. Urusan soal jual menjual sih, kalau keris, tombak, pedang itu tergantung selera. Tapi umumnya setelah barang itu saya restorasi, dalam artian sesudah bila itu dibersihkan, bila itu diwarangi, maupun warangka itu restorasi, lebih cenderung lebih cepat yang sesudah restorasi, karena hitungannya sudah pakai komplit. Di pemahar tanpa harus bersihkan lagi, tanpa harus restorasi lagi, sudah siap pajang. Dalam artian seperti itu. Nah, kalau ngomongin harga ya, itu keris yang direstorasi itu berapa umumnya? Kalau untuk kisaran harga itu relatif mas, relatif. Dan artian tidak ada ukuran baku, keris A harus nominal sekian, keris B nominal sekian. Cuma yang membedakan kadang itu dari dapur. Dapur itu bentuk kerisnya. Nah itu semakin jarang kita temui, itu semakin mahal. Yang kedua itu pamor. Nah pamor itu juga berpengaruh, dalam artian hampir sama dengan dapur. Semakin jarang kita jumpai, itu semakin tinggi nilai harga maharnya, itu semakin tinggi. Yang ketiga itu estimasi itu dalam artian masa pembuatan, dibuat di era apa, Mojopahit, Mataram, Tuban, Madura Sepuh dan sebagainya. Jadi istilahnya kesepuhan itu mempengaruhi harga. Pengaruh 3 faktor tadi itu, dapur, pamor, sama tangguh. Nah terus adakah cerita-cerita yang menarik di balik proses pemaharan atau jual beli selama ini yang dialami? Cerita menarik sih banyak mas, mungkin kurang lebihnya itu ketika saya pribadi yang ngalami hunting di pelosok-pelosok, itu kebanyakan ini, mereka itu punya pusaka atau pesan haji itu yang enggak warisan, yang mereka mau merawatnya itu takut. Nah ketika saya kesana itu saya temukan dalam keadaan yang istilahnya memprihatinkan. Kondisi bila hancur, kemakan sama karat karena dibiarkan, tidak ada unsur perawatan di situ, terkena kelembapan udara, nayang. Akhirnya ketika dibuka dari warnanya pun paksi itu sesuatu yang melekat di ini, deder ini gagang. Nah, paksi. Nah, ini paksi mas, papaan yang isi. Jadi intinya keris itu juga dilihat dari sini. Kadang ada bilahnya itu, nah kita ambil contoh di sini. Bilah itu masih bagus, ternyata paksinya itu sudah patah, atau paksinya itu udah aus berkurang. Nah, itu kadang mengurangi mahar, dalam artian kurang sempurna istilahnya. Nah, kadang di sini yang kurang terawat, satu yang sering diabaikan, cuman itu penting harusnya. Ini paksi. Jadi baik. Ini paksi, gonjo, sama bilah. Tiga faktor ini satu kesatuan. Jadi tiga-tiganya itu harus saling menunjang. Paksinya utuh, gonjonya ada, bilahnya masih utuh juga. Di situ yang berpengaruh. Di harga mahal. Ya, titik beratnya di situ ya. Di situ. Kalau ngomongin bilah ya. Nah, kalau ngomongin bilah. Nah, kalau proses jual beli sendiri itu misalkan apakah ada yang tidak pakai uang atau ada yang ditukar dengan barang lain atau gimana? Ada. Pernah. Itu umumnya saya dapat di lokasian. Kalau untuk jual beli online sih tidak pernah. Ya, pasti uang. Nah, pasti pakai uang, transfer barang kirim. Dan di luar uang. Cuman untuk kita hunting itu kalau orang masih fanatik, itu untuk mahar itu mereka tabung. Untuk mahar uang mereka tabung. Nah, mereka umumnya kadang ada dijumpai di pelosok itu minta kambing kasarannya.
atau minta beras berapa kilo, berapa sak, itu ada. Pernah saya jumpai di situ dan saya pernah ngalami. Jadi keris ditukar dengan Kambing atau keris ditukar dengan berapa kilogram beras. Oh, ada, gitu ya? ada. Karena mereka istilahnya tanda kutip takut kualat kalau ditukar sama itu mas. Atau mungkin karena keris itu keris warisan atau gimana gitu. Umumnya kalau di pelosok mayoritas barang-barang warisan. Jadi nggak boleh dihargai dengan uang. Nggak boleh dihargai dengan uang. Umumnya gitu. Cuma ada juga yang uang variatif lah gitu. Nah, terus dari pusaka yang ada di sini, Ya. itu yang menjadi favoritnya Mas Rahman yang mana? Untuk pusaka favorit yang jadi favorit saya ini. Nah, bisa dijelaskan ini dapat dari mana, dapatnya dalam bentuk apa, terus perawatannya, restorasinya berapa hari, berapa lama, apakah ada cerita di balik keris ini atau gimana? Ini keris ini kenapa jadi favorit saya? Bisa sambil Ini keris ini saya dapat sebetulnya warisan. Nah, dan ini keris pertama saya yang nggak saya dapat dari pemaharan. Dalam artian ini warisan dan sayangnya ketika saya dapat ini kondisi bila dengan warangka ini hancur. Dalam artian hancur itu warangkanya sudah nggak berbentuk. Di pelokan ini istilahnya pelokan gaya Surakarta atau Solo ini hancur. Terus ininya bilanya sudah tidak terlihat. Nah, setelah direstorasi ternyata muncul seperti ini. Ini masuk dalam pamor Wongkon Isen dan kerisnya berdapur Joko Lola. Bisa dibuka plastiknya? Ini untuk plastiknya sudah dipaten. Oh, Itu sudah dipaten untuk menghindari karat. Iya. Karena ini keris kesayangan, bukan untuk kemaharan. Untuk Wongkon Isen sendiri itu perlindungan, maknanya perlindungan. Untuk pamornya Wongkon Isen dan dapurnya Joko Lola ini termasuk dapur yang jarang. Nah, untuk warangkanya sendiri ini gayaman Surakarta dengan kayu timur. Dan ini pusaka favorit saya dan hitungannya nggak ada nilainya, tidak ada nilai jualnya. Kalau ada yang berminat, Mungkin saya arahkan ke barang-barang yang saya gitu. Sobat Bangkulon Channel, demikian tadi liputan mengenai ahli kawat keris bersama Mas Abdul Rahman. Saya ucapkan terima kasih banyak, Sama-sama. mau menerima kami untuk lebih tahu banyak soal keris dan hal-hal lainnya. Sobat Bangkulon Channel, keris sebagai warisan budaya bangsa yang telah diakui oleh UNESCO. Jadi sepatutnya kita harus menjaga, merawat, dan yang terpenting ada upaya untuk terus melestarikan warisan budaya ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang kami sajikan ini bisa menjadi pencerahan sekaligus edukasi, walaupun tidak seberapa bagi Anda semua. Akhirnya kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai bertemu di liputan berikutnya. Salam budaya.